Halo, kembali lagi bersama saya Leo di channel Serzone. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai jam tangan yang penjualannya cukup tinggi yang mencapai 10.000 plus di toko online. Sebelum kita mulai ke pembahasan jam tangannya, bagi kalian yang belum subscribe channel Serzone, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video-video terbarunya. Dan jangan lupa di-share dan di-like jika kalian menyukai video ini. Oke, baik. Oke, baik, sekarang kita akan langsung saja ke pembahasan jam tangannya. Jam tangan yang akan kita bahas kali ini adalah jam tangan Quicksilver. Tapi sebelum itu saya infokan terlebih dahulu ya, Quicksilver yang akan kita bahas kali ini adalah Quicksilver bukan original, non-original atau alias imitasi. Penjualannya yang mencapai 10.000 plus membuat saya sedikit penasaran barangnya seperti apa sih untuk Quicksilver imitasi ini. Jadi, kita akan bongkar dan kita akan bahas jam tangan Quicksilver imitasi ini. Oke. Sekarang kita akan mulai dulu ke pembahasan bagian fisiknya. Oke, sebelum kita bahas fisiknya, kita buka dulu. Kita buka dulu untuk plastiknya ya. Agak susah ya dibukanya. Sebentar. Oke, sekarang sudah terbuka. Oh, dia nempel sampai ke logonya. Ternyata plastiknya tidak mengikuti untuk model jam tangannya ya. Dia langsung full di kacanya. Jadi kalian jika membeli jam tangan ini hati-hati, jangan langsung ditarik dengan kencang. Buka dulu sampai agak kendor baru kita tarik ke samping sini ya. Ini nyangkut ini. Dia nempel sama casingnya dia. Oke. Nah, ini plastiknya ya. Full. Tidak ada potongan. Sedangkan di sininya ada logo Quicksilver-nya yang menutupi untuk bagian kacanya. Ini agak bahaya nih kalau nggak tahu langsung tarik, ini patah ini. Sedangkan bahan plastiknya ini cukup ringkih ya. Ini akan mudah patah ini kalau misalkan ditarik kayak tadi. Oke, sekarang kita akan mulai ke pembahasan untuk fisiknya ya, bodinya. Kita mulai dulu dari bagian palanya. Ini kacanya yang digunakan agak berwarna hitam gelap. Dan untuk bagian bodinya itu menggunakan bahan plastik. Bahan plastiknya ini cukup tipis dan agak kasar ya, wajar. Dengan harganya ini disesuaikan. Dan sini ada tombolnya, ada sedikit motif kayak kasar gitu ya, kayak totol-totol seperti itu. Biasanya sih untuk membuat tidak licin. Ada 1, 2, 3, 4 tombol. Nah, ini bahannya nih ya, kurang lebih seperti ini. Di bagian ujung ini juga agak tajam. Ini, oh ini sih cukup tajam yang ini nih, pinggiran ininya. Oke, bahan plastiknya kurang lebih seperti ini. Dan ini bagian back case-nya. Back case-nya menggunakan bahan metal ya. Kalau ini menurut saya sih seperti bahan stainless back, yang bahannya bukan full stainless. Dan ini ada embossnya, ada logo Quicksilver-nya, dan ada bertuliskan drone. Ini ini di deboss ya. Dia masuk ke dalam dan ada bertuliskan, ada seperti kode serinya, agak kurang jelas. Nah, ini kode serinya, terus ada China module stainless steel case back. Yang di sini bertuliskan 10 ATM atau 100 meter. Nanti kita akan coba sebelum kita bongkar melihat mesinnya. Kita akan coba dulu, kita tes water resistannya apakah benar cukup kuat. Dan di sini dia menggunakan tutupnya menggunakan model baut. Oke. Dan kita akan bahas ke bagian talinya. Ini bagian strapnya, dia menggunakan rubber. Rubber yang saya pilih ini dia berwarna abu-abu. Dan bagian untuk lubangnya dia menggunakan model persegi panjang bukan bulat, dan di bagian sisinya
ujungnya ada lekukan ya, ada kayak potongan, dan di bagian belakangnya ada sedikit motif, dan di bagian atasnya, ini ada dituliskan Quicksilver yang disablon. Dan untuk gespernya ini, untuk ringnya dia hanya ada satu, dan bagian pala gespernya dia menggunakan bahan metal. Oke, bahannya tipis ya. Nah, ini kurang lebih pada tampilan depannya. Untuk dari casing sampai talinya saya tidak bisa berkata banyak, karena disesuaikan dengan harga itu sih menurut saya cukup wajar, yang dimana bahannya ini cukup tipis dan cukup enteng. Tapi untuk bagian rubbernya sih menurut saya agak lumayan lah ya, tapi dibilang lentur enggak, agak sedikit kaku. Kalau ini perawatan agak kurang atau sering jarang dibersihkan menggunakan pelembabnya, ini juga nggak akan lama, ini pasti putus dan cukup tipis juga. Oke, baik. Sekarang kita akan coba menimbang, melihat berapa sih berat jam tangan ini, dan kita lihat diameternya juga, seberapa lebarnya diameternya. Oke, kita akan timbang. Berat keseluruhan pada jam tangan Quicksilver imitasi ini kurang lebih ada 48 gram. Dan untuk diameternya, kita akan coba ukur. Diameternya kurang lebih itu 4,9 cm. Dan untuk ketebalannya itu kurang lebih 1,4 cm. Ya, kurang lebih 1,4-an, 1,5 cm. Dan jika saya lihat pada toko online-nya, itu dia memiliki beberapa warna yang berbeda, itu hanya di bagian strapnya. Untuk bagian casingnya ini kurang lebih sama, itu berwarna hitam, full hitam. Dan untuk strapnya ada yang berwarna abu-abu seperti ini, seperti saya pegang. Ada yang berwarna hitam, berwarna merah, berwarna biru marun atau navy, dan berwarna hijau. Dan untuk harganya, ketika saya membeli jam tangan ini, dia menulisnya sih diskon ya. 100.000 dicoret menjadi 33.999. Dan ketika saya membeli jam tangan ini, itu tidak ada boxnya, hanya jam tangan saja tok seperti ini. Dan deskripsi yang tertulis pada toko online-nya, dia sih menulis sih produk ini imitasi. Berarti ini toko cukup jujur. Dan diameter yang ditulis di dia itu 4,5 cm, sedangkan tadi saya mengukur kurang lebih hampir 5 cm, ya beda dikit lah ya. Dan di sini juga bertuliskan, di toko online-nya bertuliskan water resistant. Dan dia juga ada menulis belum termasuk box ketika kita membeli harga di 39.999 ini. Maaf, di harga 33.999. Dan sekarang kita lihat fitur apa aja sih yang terdapat pada jam tangan Quicksilver ini. Oke, di sini kita akan melihat ada 4 tombol ya. Dan ketika kita menekan tombol pada sisi atas ini ya, itu untuk lampunya. Bagian sisi bawah itu untuk menunya, untuk pindah ya. Ini masuk ke stopwatch, alarm, dan balik lagi ke bagian pengaturan. Jadi untuk fitur jam tangannya ini itu hanya ada untuk jamnya, tanggal, bulan, hari. Sekali lagi tekan itu untuk masuk stopwatch, tekan lagi untuk masuk ke alarm, dan tekan lagi untuk bagian penyetingan. Jadi bagian tekan tombol bawah sebelah kiri itu untuk penyetingan, bagian atas ini untuk lampunya ya. Sini tidak ada tulisan untuk setiap tombolnya sih ya. Kita tekan lagi sebentar. Ini lampu, saya ulangkan lagi. Ini untuk masuk ke menu. Oke. Yang tombol ini dua, ini untuk mengatur untuk jam tangan, stopwatch, dan alarmnya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk mengatur, kita mulai dulu dari awal. Untuk mengatur jam tangannya, kita tekan sekali lagi, tekan sekali lagi, tekan sekali lagi sampai berkedip seperti ini. Lalu tekan tombol bagian bawah ini. Ya, bagian kanan bawah kita tekan tombol sampai berpindah tempat seperti ini. Ini kita akan mengatur untuk jam tangannya. Baik, sekarang ini saya misalkan mau setting di
pukul jam 8 malam. Ini kan 13 ya, 13 hour. Ini pakai H, yang berarti dia IPM-nya sudah aktif. Itu kita tinggal tekan saja untuk bagian atas sini, kanan atas itu untuk pindah. Kita misalkan setting mau ke 20. Ini tombolnya cukup keras ya, jadi tekan agak kencang dikit untuk supaya bisa berubah. Oke, 20. Tekan sekali lagi, itu untuk pindah. Ingat ya, untuk kanan bawah tombolnya, ini untuk pindah. Kanan atas itu untuk menambah. Oke, kita misalkan mau disetting misalkan di 35 lah ya. Tuh. Ini harus tekan cukup kencang supaya dia bisa pindah. Kalau kita tekan biasa aja, dia nggak akan mau pindah dia. Oke, 35 kita tekan sekali lagi untuk bawah, dia pindah ke bagian bulan. Kita misalkan setting sekarang di bulan 12. Tanggalnya kita pindahkan lagi ya, tekan kanan bawah itu untuk pindahkan lagi ke misalkan saya mau di tanggal 5. Oke, tekan lagi untuk pindah itu ke hari. Nah, ini yang membuat saya penasaran kenapa ini ada bagian di W-nya itu ada titik yang menghilang. Apakah memang ketika saya beli punya saya saja, atau semuanya ketika kalian membeli akan seperti ini? Saya tidak tahu. Seperti agak cacat ya, atau memang model seperti itu, saya tidak tahu. Kita pindah lagi. Nah, di bagian T-nya pun ada satu balok yang menghilang di bagian digital. Misalkan saya mau di Sunday saja ya. Kita tekan lagi. Oke. Jika sudah kembali ke bagian detik berarti sudah selesai. Tinggal kalian balikin ke normal, tekan bagian kiri bawah. Sebelah sini ya. Tekan saja. Kiri bawah. Oke, dia sudah kembali semula. Dan sekarang kita mau pengaturan untuk stopwatch-nya. Oke, bagian stopwatch-nya ini tekan atas untuk on. Jika sudah selesai, tekan off lagi bagian kanan atas dan tekan bawah untuk reset. Oke, jika sudah tekan lagi untuk masuk ke alarm. Nah, untuk pengaturannya kurang lebih menggunakan dua tombol ini juga, tidak berbeda jauh. Coba kita tekan bagian bawah. Oke, tekan bawah untuk masuk ke mode pengaturannya. Kita ngakurin misalkan kita mau setting di jam 6. Oke, tekan bawah kanan itu untuk pindah dan kanan atas untuk menambah, misalkan di 30 setengah 7 pagi. Ini tekan tombolnya harus benar-benar kencang, kalau tidak kencang tidak akan berubah. Ini cukup keras ini. Oke, nah, jari sampai seperti ini. Jika sudah selesai, tekan lagi sampai dia berhenti, berarti sudah aktif untuk alarmnya ya. Kita tekan lagi, nanti ada gambar loncengnya, berarti sudah aktif. Tekan lagi, ini kembali ke seperti semula. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman bertanya, ketika 20 ini mereka tidak, atau kalian tidak menyukai menggunakan angka 20 untuk jam 8 malam. Kalian mau menggunakan angka 8, tapi yang ada bertuliskan P-nya atau P-nya itu menandakan jam 8 malam. Itu bisa dirubah seperti ini. Tekan lagi bagian kiri ini, bagian kiri bawah ini, tekan sampai masuk ke bagian pengaturan jamnya seperti ini. Kita pindahkan sampai masuk ke bagian pukulnya. Ini jam bagian depannya, itu kita setting dengan tekan tombol kanan atas. Kita tekan lagi sampai menemukan angka 8 yang bertulis A. Ini kan sudah masuk A, berarti itu AM itu pagi. Tekan lagi sampai masuk ke angka 8 P atau 8 malam. Ini 8A berarti 8 pagi, tekan lagi. Nah, sekarang sudah masuk P atau PM, di sini bertuliskan. Tekan sampai angka 8. Nah, ini 8 PM ya, lewat 38 menit. Oke, jika sudah, kalian tekan ini lagi, bagian kanan bawah, tekan lagi sampai kembali seperti semula. Oke, seperti ini. Ke depannya ke bagian detik, baru tekan bagian modenya, bagian kiri bawah sini. Oke, kita tekan ya. Oke, nah 8 malam, 8 PM menggunakan angka 8 bukan angka 20. Baik, ini adalah informasi yang dapat saya bagikan untuk kalian semua, cara menyeting jam tangannya untuk Quicksilver imitasi ini. Cuman harganya yang murah, ya memang lah, ada harga, ada barang. Harganya 33.999, menurut saya
cukup lah ya untuk kualitas seperti ini, cukup seadanya, menggunakan tali rubber yang cukup juga, casingnya juga cukup, tapi kalian juga tidak bisa berharap lebih. Tapi kalau kalian punya budget lebih, saya sarankan minimal beli Casio yang original, karena kalian untuk cara penyetingan pun juga tidak perlu effort ya, karena ini tombolnya cukup keras dan kalian mendapatkan kualitas yang cukup lumayan. Tapi kalau kalian hanya untuk iseng-iseng atau untuk ganti, cukup boleh lah untuk membeli jam tangan Quicksilver ini. Imitasi ya, bukan ori, karena Quicksilver ori itu cukup mahal. Dan mungkin di video berikutnya saya akan membuatkan video di mana saya bongkar jam tangan ini dan saya tes water resistance-nya, apakah benar-benar berfungsi sesuai dengan deskripsinya atau sesuai dengan bagian tutup ini. Ini ditutupnya dia adalah 10 ATM. 10 ATM itu sebenarnya bisa buat berenang. Nanti kita tes dulu. Sebelum saya bongkar jam tangannya, mesinnya seperti apa, kita akan tes dulu untuk water resistance-nya, apakah cukup kuat. Jika sudah, baru kita bongkar. Kita lihat mesin apa sih yang terdapat pada jam tangan Quicksilver imitasi ini. Baik, untuk saat ini cukup itu saja yang dapat saya infokan untuk kalian semua mengenai jam tangan ini. Mungkin ada yang menurut kalian oke, silahkan dibeli. Tapi kalau menurut kalian ada yang tidak sesuai, ya mungkin cari yang lain. Jika kalian sudah membeli jam tangan ini, mungkin bisa dibantu di komen ya, bagaimana sih daya tahannya dan kualitasnya menurut kalian semua, menurut teman-teman. Oke, cukup sekian informasi yang dapat saya bagikan untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe channel Serzon supaya mendapatkan video berikutnya di mana saya membongkar jam tangan ini, melihat mesinnya seperti apa. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan di share. Mungkin cukup itu aja yang dapat saya infokan pada kali ini. Oke, saya Leo, saya mau undur diri dan terima kasih.